Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Apa kabar anak-anakku semua? Bagaimana puasanya hari ini? Insya Allah Ustadz berharap, Ustadz berdoa semoga puasanya tetap lancar di hari kesekian bulan Ramadan ini. Karena itu anak-anakku jangan lupa tetap bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang masih terus diberikan Allah kepada kita semua. Kemudian yang kedua, jangan lupa senantiasa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ustadz akan berkisah Nabi dan Rasul. Nah, sebelum Ustadz bercerita, Ustadz kemarin sudah membuat bentuk-bentuk origami. Coba tebak ya, nanti Ustadz akan berkisah Nabi siapa. Yang pertama, tarat. Ya, ini bentuk kubus warna hitam. Anak-anak ingat apa ini? Ya, sahih, betul sekali. Ini adalah bangunan Ka'bah. Kira-kira kisah Nabi siapa ya? Bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Ismail. Masih bingung? Baik, Ustadz punya lagi bentuk yang kedua. Tring. Nah, ada Ka'bah, ada gajah. Kira-kira kisah Nabi siapa ya? Yap, sahih jidan. Yaitu hari ini, kesempatan ini Ustadz akan bercerita tentang Nabi Muhammad SAW yang terkandung dalam surat Al-Fil. Lucu ya gajahnya. Hai gajah. Nah, jadi kita akan bercerita tentang surat Al-Fil, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelum Ustadz mulai bercerita, anak-anak masih ingat nggak surat Al-Filnya? Ayo kita murojaah sebentar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, sudah diikuti murojaahnya bersama Ustadz? Nah, sekarang Ustadz akan berkisah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang sombong, congkak, iri, dengki, tamak, dan rakus. Seorang raja ini penuh dengan penyakit hati. Raja ini bernama Raja Abraha yang berasal dari negeri Habasyah. Raja ini tidak terima melihat kota Mekah yang begitu ramai karena memiliki bangunan suci Ka'bahnya. Banyak orang datang silih berganti untuk mensucikan Ka'bah ini. Dia tidak rela. Akhirnya dia mengumpulkan seluruh menteri-menterinya, seluruh pejabat-pejabatnya. Dalam sebuah sidang yang besar di kerajaannya, dia menyampaikan, kita harus menghancurkan Ka'bah. Aku tidak mau Mekah lebih besar dari kita. Aku tidak mau kerajaanku sepi kalah dari Mekah. Dia menyampaikan seperti itu. Akhirnya Raja Abraha menyusun strategi, menentukan kapan waktunya dia akan menyerang Ka'bah. Tepat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Dia sendiri yang memimpin pasukannya, memimpin tentaranya, dipanggil, dikumpulkan semua tentara-tentaranya. Dan dia mengucapkan, pasukan serbu.
Pasukan yang didirikan pada waktu itu adalah pasukan bergajah. Maka gajah yang besar, derap kakinya yang kuat menghentakkan pasir-pasir padang pasir. Drup, 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 drup. Pasukan bergajah perlahan menuju Mekah. Karena jaraknya lumayan lama dan terik, maka pasukan Habasyah istirahat sejenak pada suatu tempat. Pada waktu itu ada seorang kakek yang bernama Abdul Muthalib mengetahui pasukan Raja Habasyah akan menyerang Mekah. Kemudian kakek ini, Abdul Muthalib ini, menghampiri Raja Abraha. Demi Allah, kami tidak siap untuk berperang dan kami tidak memiliki apapun. Jika kau ingin menghancurkan Ka'bah, maka hancurkanlah. Tapi aku yakin bahwa Allah tidak akan ridho, tidak akan rela rumahnya dihancurkan. Kemudian Raja Abraha terus berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Si kakek pergi meninggalkannya. Raja Abraha dan pasukan bergajah terus melanjutkan menuju Mekah. Drup, drup, drup. Suara gajah nyaring bersaut-sautan. Tiba pada suatu lembah sebelum sampai Makkah. Apa yang terjadi? Ternyata kaki-kaki gajah yang besar itu serasa tidak bisa digerakkan. Kakinya merasa berat. Para pasukan yang menungganginya marah. Abraha menyeru kepada pasukan, "Cambuk gajah itu, cambuk gajah itu." Tapi ternyata si gajah dicambuk dengan begitu sakitnya, tidak bisa bergerak kakinya. Tetap berdiam dan berputar-putar di lembah itu. Kemudian tidak lama, jelas sekali bahwa Allah tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Abraha. Allah mengirimkan burung dari langit, dari angkasa, yang sebelum burung ini turun dari langit, dia mengambil batu-batu pijar yang menjadi bahan bakar api neraka, membara berwarna merah. Maka turunlah setelah mengambil bebatuan tadi dari langit, keluar dari langit, kemudian dilemparkanlah, dijatuhkanlah batu-batu pijar ini yang menjadi bahan bakar neraka tadi di atas para pasukan bergajah. Maka gajah-gajah yang tubuhnya besar, yang dagingnya tebal, seperti menjadi daun yang berlubang-lubang. Hancur semuanya. Pasukan bergajah Raja Abraha musnah. Pada saat itu, pada peristiwa penyerangan ini, terdengarlah suara bayi menangis yang baru dilahirkan. Ternyata rumah dari seorang perempuan yang bernama Aminah. Sungguh sangat sedih sekali. Aminah melahirkan ketika penyerangan pasukan bergajah. Yang sedih kedua kali adalah Aminah melahirkan anaknya tanpa didampingi seorang suami. Suaminya telah meninggal ketika anaknya masih dalam kandungan. Tapi alhamdulillah, Allah betul-betul telah menyelamatkan kota Mekah. Dan kemudian kelahiran seorang bayi ini yang menjadi pencerah untuk alam semesta, seakan-akan disambut oleh alam. Awalnya Mekah yang gersang, yang tandus, yang kering, seketika berubah menjadi hijau dan subur, menyambut kelahiran bocah laki-laki ini, bayi laki-laki ini yang menjadi khotamul anbiya, menjadi nabi, penutup untuk para nabi. Maka Aminah memberikan nama anak ini Muhammad, yang artinya orang yang layak dipuji. Anak-anakku sekalian, tidak lama setelah Aminah melahirkan, kemudian mengasuh sampai usia Nabi Muhammad SAW usia 6 tahun. Ibundanya Aminah pun meninggal dunia, wafat karena sakit. Kemudian pengasuhannya diberikan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Itu pun tidak lama, sampai usia beliau 8 tahun. Nah, anak-anakku sekalian, ini cerita singkat dari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW yang mengandung banyak hikmah,
banyak pembelajaran yang bisa kita ambil bahwa Rasulullah Muhammad SAW lahir di dunia memang untuk menyempurnakan akhlak manusia, menyempurnakan hidup agama Islam. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi kisah sekilas Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang Ustadz punya pertanyaan. Nanti pertanyaannya silakan ditulis di kolom komentar ya. Oh iya, satu lagi, ada yang terlupa dari Ustadz. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW lahir terjadi perang gajah, maka tahunnya dinamakan tahun gajah. Untuk tanggalnya tadi Ustadz sudah sebutkan ya. Baik, untuk pertanyaannya yang pertama adalah siapakah nama ibunda Rasulullah Muhammad SAW? Oke. Kemudian yang kedua, siapakah nama raja yang menyerang Baitullah atau Ka'bah? Nah, silakan ditulis di kolom komentar ya, Nak. Oke, itu kisah Rasulullah Muhammad SAW ketika dilahirkan. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kalian, menambah iman dan takwa kalian, dan membuat puasa kalian bisa khatam sampai akhir, tadarusnya ditingkatkan, dan insya Allah kita bisa menemui hari Raya Idul Fitri dengan husnul khotimah. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Nun wal qawmi yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.